Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Papa Muda Slow. Oke teman-teman, kali ini saya pengen sharing ya terkait dengan mobil Honda Brio. Nah, sharing kali ini kita mau ini ya. Nih, seperti yang teman-teman lihat nih. Ini headlampnya udah mulai kusam dan udah mulai menguning. Nah, dari sini kelihatan ya. Udah mulai kusam dua-duanya dan udah agak kuning. Kita zoom deh, kita deketin. Nah, kayak gini ya kondisinya. Kalau di kamera sih kelihatannya agak bagus aja ya, tapi kalau aslinya ini di sini juga ada baret-baretnya tuh ya. Ada kayak retak-retak rambut kayak gitu ya. Dan udah kusam juga, bagian sini juga sama aja. Nah, ini bagian sini juga sama aja. Nah, rencananya kita mau restorasi. Nah, cara restorasinya gimana? Kita mau nanti clear ulang. Tapi sebelumnya kita mau amplas dulu. Pakai amplas 1000 terus naik 2000 biar halus, baru kita timpah clear ya. Nah, nanti clearnya pakai clear cat semprot aja yang kalengan supaya lebih gampang ya, nggak perlu pakai kompresor lagi jadinya. Nanti kita pakainya kalau bisa ya yang agak bagusan ya. Mungkin merek-merek ya kayak Samurai atau merek-merek yang lain juga nggak masalah. Yang penting kualitasnya bagus. Oke teman-teman, nanti kita coba eksekusi ya. Oke. Ya, oke teman-teman, kita akan mulai proses restorasinya. Pertama-tama kita amplas dulu menggunakan amplas 800 dan naik ke 1000 dan terakhir 1500. Nah, untuk amplas 2000-nya karena saya nggak dapat ya kita pakai yang 1500 aja ya. Nah, ini nanti kita ngamplasnya secara merata, jangan sampai ada yang ketinggalan supaya hasilnya juga bisa maksimal. Oke teman-teman, terus pantengin channel ini sampai dengan selesai supaya teman-teman nggak gagal paham juga ya. Oke. Ya teman-teman, ini hasilnya setelah kita amplas. Hasilnya nanti bakalan kusem kayak gini ya. Hasilnya kusem kayak gini, tapi ini yang kita mau seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek lagi bagian-bagian yang belum kena amplas, jangan sampai kelewat ya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Bagian pinggirnya sih yang biasanya kelewat ya. Tapi untuk bagian pinggir-pinggir ini teman-teman harus hati-hati ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, bagian pinggir yang di bumper. Nah, ini yang saya tunjuk ini yang kena amplas nih. Saya kurang kurang teliti dan saya nggak pakai lakban kertas, nggak ditutup, jadinya kena amplas juga tuh. Tapi nggak masalah karena amplasnya amplas 1000, nanti bisa kita poles ulang lagi. Kalau pengen lebih rapi sih teman-teman harus dilapisin lakban kertas dulu supaya bagian pinggir-pinggirannya nggak keamplas. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses masking. Nah, ini perlu diperhatiin sama teman-teman juga. Proses masking ini teman-teman harus nutupin bagian-bagian yang nggak perlu di clear ya atau dicat. Jadi sebisa mungkin jangan sampai catnya
merembet kemana-mana. Kalau saya ini pakai plastik, kantong plastik ya, kantong plastik yang saya sobek-sobek, terus saya tutupin di bagian-bagian yang enggak saya clear. Teman-teman kalau misalkan punya koran ya bisa pakai koran, berhubung saya nggak ada koran ya kita pakainya ini aja ya. Yang penting intinya bagian yang enggak di clear enggak terkena clear gitu aja ya intinya. Nah setelah ini baru kita bisa masuk ke proses pengekliran. Oke teman-teman, dan clear yang akan kita pakai adalah merek Diton Premium. Nah ini harganya 40.000, katanya sih lumayan bagus katanya, saya juga nggak tahu hasilnya nanti kayak gimana. Untuk kodenya 9128 clear plus aktivator. Dan di sini teman-teman baca-baca aja keterangannya, cara penggunaannya supaya nggak salah ya. Kita baca-baca aja semuanya, kalau udah tahu baru kita aplikasiin untuk pengeklirannya. Oke. Dan sebelum proses pengekliran kita usahakan medianya terbebas dari debu, oli dan lain-lain ya teman-teman. Kita bersihkan dulu supaya nanti hasilnya bisa maksimal dan memuaskan. Nah setelah bersih baru kita lanjutkan prosesnya. Oke, ini adalah tahap pertama ya. Usahakan untuk tahap pertama ini kita semprotnya rata dan jangan terlalu tebal. Kita ratakan dan jangan terlalu tebal. Semprot terus. Nah setelah rata disemprot kita tunggu sebentar 5-10 menit baru nanti kita naik ke step yang kedua. Oke kita tunggu aja sebentar. Dan ini hasil lapis pertama ya teman-teman ya. Ini masih basah, belum kering banget maksudnya. Kita tinggal nanti naik ke tahap yang kedua untuk proses pengekliran ulang. Nah ini hasilnya kayak gini. Oke kita langsung masuk ke step yang kedua. Yang untuk proses tahap yang kedua kita nyemprotnya sedikit agak tebal sampai terlihat glossy-nya. Kita semprot sampai rata baru nanti kita tunggu lagi sebentar dan naik ke step 3. Oke. Dan ini adalah hasil akhirnya ya teman-teman. Mohon maaf untuk yang step yang ketiga nggak saya record karena HP-nya baterainya lowbat, jadi nggak tahu kalau HP-nya mati gitu ya.
Nah, untuk yang step 3 kita skip aja, dan ini hasil sampai dengan 3 lapis. Kalau kita lihat secara kasat mata sih ini bening banget ya. Cuman kalau misalkan kita mau detail, di sini masih ada bagian-bagian yang terlihat kayak retak-retak rambut kecil, cuman nggak kelihatan sih. Dan menurut saya ini udah cukup bagus kalau kita bandingin sama sebelumnya. Nah, nanti kita keringin dulu dan kita lihat kondisinya setelah kering total ya. Sementara ini kita diamin aja dulu sampai benar-benar dia kering. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya setelah agak kering ya, dan kita bandingin sama sebelahnya yang belum kita apa-apain. Nah, ini yang belum kita apa-apain, belum diamplas, masih seperti sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, retak-retak rambutnya sangat jelas terlihat, dan bagian sini juga terlihat kusem, nggak secerah setelah kita clear. Teman-teman bisa perhatiin. Oh iya, untuk bagian ini nanti kita skip aja prosesnya dan kita tampilin hasilnya aja nanti, karena untuk mempersingkat durasinya. Oke teman-teman, terus pantengin aja, kita akan tunjukin hasilnya setelah ini. Dan inilah hasilnya. Jadi kita prosesnya skip, kita tunjukin hasilnya. Nah, ini udah bening ya teman-teman ya, udah terlihat lebih bagus, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Kelihatan terang, bening, dan mengkilap. Nah, ini belum kita poles ya teman-teman ya. Ini juga belum kering banget, baru kering sentuh aja. Rencananya kita bakal tampilin nanti di siang harinya. Oke teman-teman, kita tampilin untuk di siang harinya seperti ini. Nah, ini teman-teman hasil dari perbaikan lampu ya, kita restorasi ulang. Ini hasilnya kayak gini, bisa teman-teman lihat sendiri perbedaannya sebelum dan sesudah. Nah, ini udah cukup mengkilap, cuman ya nggak 100% kayak baru ya, tetap beda sama baru. Tuh, teman bisa lihat sendiri hasilnya kayak gini. Kalau menurut saya ini udah cukup bagus dibandingin sebelumnya, kuning-kuning terus ya agak kusem gitu ya. Tapi kalau ini udah bersih, bening, cuman ya nggak seperti baru beningnya ya. Dengan harga 40.000 ini sih sangat-sangat bagus ya. Daripada kita harus ganti lampu, kita pakai lampu headlamp yang lama. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.